Selamat hari Minggu nih adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah libur YouTube berapa bulan Kak? Kurang lebih 2 bulan adik-adik. Sudah lama ya kita gak ketemu bercuap-cuap di YouTube Sekolah Minggu kita ya Kak ya, Betul, Bang ibadah Jos. bersama. Nah minggu ini kembali di pengajaran Sekolah Minggu dengan Bang Joshua di sini dan Kak. Kak Resta di sini. Nah adik-adik, semua adik-adik Sekolah Minggu sudah menyiapkan semua kebutuhannya, dimulai dari bukunya, alat tulisannya, baru Alkitab, dan yang paling penting adalah hatinya. Hati adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan dan ibadah kita akan mulai. Kita mau berdoa sambil angkat lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat, tolong aku, besar setiamu di sepanjang. Kita ulangin lagu ini dari awal, katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Dengan sikap berdoa lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan kami berkat, sukacita daripadamu, dapat kami berkumpul dalam rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Biarlah segala puji-pujian dan penyembahan yang kami berikan kepadamu itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan nanti tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami ya Bapa, dan dapat berbuah lebat untuk bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami pada minggu ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan memberkati adik-adik dan para pelayan yang dapat melayani Tuhan. Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, tadi adik-adiknya masih duduk. Iya, betul Kita mau Bang. angkat, mau nyanyi, mau sorak-sorak, tapi kita mau pancing dulu Por ya adik-adik Bakar sekalian. semangat Iya. ya Bang. Coba adik-adik yang masih duduk semuanya di rumah, kita mau berdiri. Coba adik-adik semuanya. Laskar Kristus. Sepi Sepi Bang banget. Jos. 2 bulan gak ada suaranya. Sekali lagi. Laskar Kristus. Siap. Kita mau angkat lagu pujian apa Kak? Tuhan Yesus baik. Terus lagu apa lagi Kak? Apa ya? Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Mazmurku. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian ini. Gerak ya adik-adik, semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik, ya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Ya, baik ya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik Ya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan tetap perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung-gunung beranjak, namun Kasih setiamu. sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
Tadi kita udah nyanyi Tuhan kekuatan dan mazmurku. Lalu yang pertama tadi apa? Tuhan Yesus baik. Nah, kita udah sorak-sorak, udah nyanyi sama Tuhan. Sekarang hati kita siap dibenahi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini disampaikan oleh siapa? Kakak tahu nggak? Ina. Kakak Reni baru si Toha. Sebelum kita dengar Kakak Reni membawakan firman, kita mau angkat lagu pujian kita. Judulnya apa Kak? Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Kita mau lebih serius, kita angkat lagu ini sekali lagi. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Dengan sikap berdoa lipat tangannya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk dapat mengikuti ibadah YouTube Sekolah Minggu HKBP Tanjung Priuk. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk pertemuan kami yang pertama sejak PPKM diadakan di DKI Jakarta oleh pemerintah. Kali ini Tuhan, kami akan memulai ibadah YouTube untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara melalui anak-Mu, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi ya. Sejak kita kemarin ada PPKM yang diadakan oleh pemerintah kita terputus deh tuh YouTube-nya. Dan setelah 2 bulan ya adik-adik, kurang lebih 2 bulan kita tidak mengikuti ibadah YouTube, kita hanya mengikuti ibadah Zoom. Hari ini Minggu tanggal 19 September kita kembali mengadakan ibadah YouTube di gereja kita HKBP Tanjung Priuk. Oke adik-adik, kita sekarang akan membaca firman Tuhan untuk kita. Pertama-tama kakak mau kasih tahu dulu, hari ini adalah Minggu tanggal 19 September 2021. Nama minggu kita Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Tema minggu kita Anak Tuhan Penuh Kasih. Pembacaan firman Tuhan untuk kita sekarang yaitu tertulis di 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Sudah ya, Alkitabnya ada di depannya masing-masing. Buka firman Tuhan untuk kita 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kakak akan baca, adik-adik silahkan didengarkan dengan baik. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Tema minggu kita Anak Tuhan Penuh Kasih. Siapa yang tahu cara mengasihi kayak apa? Cara mengasihi seperti apa ya? Ada yang tahu nggak cara mengasihi seperti apa? Cara mengasihi itu yang pertama dapat mengampuni. Di pembelajaran kita pada waktu-waktu yang lalu kita sudah belajar tentang mengampuni, seperti contohnya adiknya lewat dan tidak sengaja menendang minumannya padahal dia sedang makan. Air minumnya kesenggol kaki adiknya, akhirnya tumpah. Nah, bagaimana adik-adik sikap kita sebagai kakak terhadap adik kita yang telah menyenggol minuman kita itu? Apakah kita marah-marah? Apakah kita harus membentak dia? Nah, di sini kita diajari firman Tuhan untuk mengampuni, memaafkan, seperti Tuhan sudah menganugerahkan pengampunan kepada kita melalui apa adik-adik? Melalui kematiannya. Nah, yang kedua adalah rela berkorban. Rela berkorban itu gimana Kak?
Ada yang ngerti nggak rela berkorban? Seperti orang tua kita rela berkorban, melakukan apapun. Yang penting kita bisa makan, yang penting kita bisa sekolah, yang penting kita bisa jajan. Orang tua kita akan melakukan hal apapun itu. Dia mau disuruh mencuci baju orang, mau disuruh menjadi pembantu kayak di rumah orang sekalipun, sampai pekerjaan yang serendah-rendahnya pun akan dilakukan oleh orang tua kita. Untuk apa adik-adik? Untuk berkorban. Itu namanya adalah contoh pengorbanan. Adik-adik masih ingat nggak ya, ada yang tahu nggak cerita tentang orang Samaria yang melewati seorang Yahudi yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah perjalanan dia disakiti oleh perampok, oleh orang jahat. Dia dirampas barang-barang miliknya, dia dipukulin sampai akhirnya orang tersebut hampir mau mati dan ditinggalkan oleh perampok tersebut dalam keadaan hampir mau mati. Lewatlah seorang imam. Ditolong nggak dia adik-adik sama imam tersebut? Enggak, orang imam itu lewat. Tahu nggak imam apa sih imam ya? Kalau sekarang ini, kalau zaman dahulu imam itu adalah pembicara di rumah Tuhan, orang-orang yang memberitakan kebaikan, memberitakan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan di rumah Tuhan. Itulah imam-imam. Tergerak nggak hatinya walaupun dia adalah seorang imam? Enggak, dia tidak menolong adik-adik. Dia malah melewati orang tersebut, orang yang sedang terluka hampir mati tersebut. Yang kedua, lewat lagi orang Lewi. Ditolong nggak adik-adik? Enggak ditolong. Padahal di cerita ini orang Lewi itu adalah orang-orang berpendidikan, orang-orang yang pintar, orang-orang yang terbiasa melakukan pelayanan-pelayanan di dalam rumah Tuhan juga, seperti jadi penyanyi, jadi pendoa. Itulah yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, lewatlah orang Samaria. Yang dikenal adalah orang Samaria itu orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak memiliki iman, yang tidak memiliki belas kasih orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Orang-orang Samaria itu dikenalnya pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria adik-adik? Tergerak hatinya untuk menolong orang yang sedang terluka tersebut. Dan dia mengobati lukanya, diperban, dikasih minyak, dinaikkan ke kudanya, ke keledainya, dibawa ke penginapan, di penginapan dititipkan kepada penjaga penginapan tersebut, bahkan dikasih uang 2 dinar untuk biaya orang tersebut, orang yang terluka tersebut. Dan dia berpesan, kalau misalnya lebih dari sini kau habiskan untuk merawat orang ini, saya akan kembali lagi dan menambah seberapapun kerugianmu untuk merawat orang ini tersebut. Itu adik-adik, yang tergerak hatinya justru orang yang dianggap tidak memiliki kasih. Nah, itulah salah satu contoh apa tadi? Didengerin gak sih kakaknya? Contoh orang yang rela berkorban. Oke, yang ketiga, itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga, mendoakan orang lain. Seperti ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mendoakan musuh-musuh. Yang kita doakan itu bukan hanya saudara kita, bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya orang-orang yang kita sayangi, tetapi orang-orang yang menyakiti hati kita pun harus kita doakan juga. Supaya apa adik-adik? Supaya dia bisa berubah hatinya untuk tidak lagi menyakiti hati orang lain. Supaya cukuplah hati kita yang disakiti
Nah, itu maksud Tuhan, mendoakan orang-orang yang walaupun musuh. Nah, yang keempat, hidup rendah hati. Rendah hati itu berarti memperlakukan orang dengan hormat. Kalau misalnya ada temannya datang, atau temannya orang tuanya datang, atau nggak usah jauh-jauh deh, bapaknya minta air minum, aku panggil siapa nih ya? Ray, Abang Ray, tolong dong ambilin bapak minum, bapak haus. Dia sambil megang handphone, adik-adik, ada kayak begitu. Dia sambil megang handphone karena dia lagi sedang sibuk main game, dia marah. Nah, ini termasuk salah satu contoh tidak memperlakukan orang lain dengan hormat. Nah, yang baik bagaimana adik-adik? Yang benar bagaimana? Bapaknya si Ray nyuruh, Ray tolong ambilin bapak air minum, Ray, bapak haus. Iya Pak, dia langsung bangun, langsung berdiri dan menaruh dulu HP-nya. Dan dia berdiri mengambil air minum. Itu adalah salah satu contoh memperlakukan orang lain dengan hormat. Nah, terus yang selanjutnya adalah memberikan teguran. Adik-adik pernah nggak sih menegur temannya kalau misalnya salah? Contohnya nih, yuk kita main yuk, main di sono di dekat empang katanya. Jangan nanti mamanya marah. Sama dia pergi aja dia tuh main tuh. Dia temannya dibiarin, nggak ditegur. Nggak boleh adik-adik, harus kita tegur. Jangan, nggak boleh ke situ. Nanti ku laporin kamu sama orang tuamu ya, biar dimarahin kamu. Jangan pergi ke situ, nanti kamu kenapa-napa di situ. Harus gitu ya adik-adik ya. Kalau misalnya teman kita, kita tahu dia pergi ke tempat yang tidak baik, kita harus menegur, kita harus melarang dia. Kalau misalnya teman kita misalnya memperlakukan temannya tidak baik, juga kita harus menegur. Jangan kasar, jangan pukul dia, nggak boleh. Kok kamu pukul-pukul? Kita nggak boleh pukul-pukul. Kita harus sayang sama semua orang. Kalau misalnya dia marah, dia nggak berterima dengan teguran kita, nggak apa-apa adik-adik, biar aja. Tapi kita harus berani menegur teman kita. Demi apa tuh? Supaya dia bisa bersikap baik. Nah, itu tugas kita tuh sebagai kita anak-anak Tuhan yang diajarkan Tuhan untuk mengerti kasih, untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi. Maka kita harus berani menegur kesalahan teman kita. Nah, yang terakhir nih adik-adik, kita kembali ke tema minggu kita, anak Tuhan penuh kasih. Adik-adik, kita ini anak siapa sih? Coba deh dijawab di situ. Kamu anak siapa? Jawab aja, anak siapa kamu? Iya, anak mama. Anak siapa lagi? Anak papa. Iya benar, anak papa. Nah, adik-adik, kita ini adalah anak mama dan anak papa. Tetapi adik-adik harus tahu, sebelum menjadi anaknya papa dan anaknya mama, kita ini terlebih dahulu sudah menjadi anak Tuhan. Seperti tema kita pada minggu ini, anak Tuhan penuh kasih. Anak Tuhan itu siapa yang dimaksud? Kita ini adik-adik. Kita ini semuanya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan yang dititipkan kepada orang tua kita. Dititipkan melalui pernikahan orang tua. Dan sejak di dalam kandungan kita dititipkan Tuhan kepada orang tua kita telah berjuang, berkorban, menjagai kita sampai kita lahir, sampai kita besar, sampai kita bisa dituntun untuk berjalan, sampai kita bisa untuk diantarkan sekolah TK, dijemput, diurusin, dimandiin, dibiayain semua dalam segala hal. Bahkan seperti tadi di awal tuh, orang tua kita rela melakukan apapun
melakukan pekerjaan serendah apapun untuk bisa membiayai kita. Karena orang tua kita tahu adik-adik kita ini adalah dititipkan Tuhan kepada orang tua kita. Nah, maka orang tua sudah melakukan tugasnya sebagai tempat penitipan Tuhan. Orang tua melakukan tugasnya untuk mengurus kita, menjagai kita. Nah, terus apa dong yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa kita ini adalah anak Tuhan? Setelah kita mengetahui orang tua kita itu telah berkorban dan berjuang untuk kita, maka kita harus mengasihi. Mengasihi siapa terlebih dahulu adik-adik? Terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan. Karena kita anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua, kita mengasihi orang tua kita. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan, Kakak? Ya, kita berdoa. Ketika kita bangun tidur, kita langsung berdoa, bersyukur, terima kasih Tuhan, aku telah bisa bangun kembali dan kembali hidup pada hari ini. Ketika kita mau tidur malam, kita kembali lagi berdoa, terima kasih Tuhan, aku mau beristirahat malam ini. Kita doakan juga orang tua kita. Nah, ketika kita makan, kita berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan makanan melalui rezeki orang tuaku. Semuanya kita doakan. Itulah cara kita untuk bersyukur, untuk mengasihi Tuhan. Nah, apa yang bisa kita perbuat untuk melakukan kebaikan orang tua kita? Ada yang sudah membalas kebaikan orang tuanya enggak? Ada yang sudah bisa enggak adik-adik membalas kebaikan orang tuanya? Membalas kebaikan mamanya? Ada enggak yang sudah bisa? Mampu enggak kita untuk membalas kebaikan mama? Mampu enggak kita untuk memberikan sesuatu yang pantas sebagai balasan untuk kebaikan mama kita dan papa kita? Enggak ada yang bisa kita lakukan adik-adik selain kita menjadi anak yang baik. Coba, ada yang di sampingnya enggak sekarang mamanya nih? Ada enggak yang papanya di sampingnya sekarang sama mamanya? Coba wujudkan kasih kamu. Peluk mama, bilang terima kasih mama. Mama sudah baik sama aku. Coba dipeluk dulu ya, dikasih waktu sebentar, peluk dulu mamanya, peluk. Terima kasih mama untuk kebaikannya, terima kasih udah mengurus aku, udah memperlakukan aku dengan baik, sudah menyekolahkan aku. Terima kasih mama sudah membangunkan aku sehingga pagi hari ini aku dapat mengikuti ibadah ini dan aku bisa mengerti bahwa betapa besarnya perjuangan mama untuk aku. Nah, udah ya, udah dipeluk mamanya ya adik-adik ya, udah dipeluk papanya ya. Oke, Tuhan menginginkan kita menjadi murah hati dan suka menolong tanpa pilih suku, pilih agama. Semuanya harus kita kasihi. Tadi kita udah kasih di dalam rumah ya, sama orang tua, sama keluarga udah. Nah, di luar kita juga harus memiliki kasih sama sesama manusia, siapapun itu, karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Oke adik-adik ya, demikian firman Tuhan untuk kita. Kakak mau kasih tugas untuk adik-adik membuatkan nyanyi, divideokan nyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Tahu kan lagunya? Coba sebelum kita tutup dalam doa, kita bernyanyi dulu bersama-sama ya adik-adik, duduk manis ya. Coba kita nyanyiin dulu bersama-sama. Selirik aja. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni,
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, bisa bernyanyi bareng bersama-sama dengan papa mamanya atau dengan adik-adiknya, bisa nyanyi keluarga, nanti bikinkan video, dikirimkan menjadi tugas kita. Oke, paham ya adik-adik? Boleh ditanyakan lagi nanti. Kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kembali kami haturkan terima kasih kehadirat-Mu karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah belajar banyak tentang kasih yang Engkau ajarkan bagi kami. Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami dapat saling mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, dan juga mengasihi seluruh manusia ciptaan-Mu yang ada di dunia ini. Kami terlebih Tuhan mampu untuk mengasihi Engkau melalui ibadah kami, melalui puji-pujian, melalui doa-doa kami, dan melalui firman-Mu yang kami dengarkan dan yang kami baca. Kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu bertumbuh dan bertumbuh di dalam iman kami. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang melindungi kami dari segala virus corona. Kiranya Engkau yang memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh berkumpul, bertemu kembali bersama teman-teman kami sekolah minggu di HKBP Tanjung Priok. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini menjadi berkat untuk banyak orang, dan kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan inginkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan atau pembelajaran kita yang disampaikan oleh Kakak Reni. Terima kasih Kakak buat firmannya hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita diingatkan oleh firman kita. Nah, adik-adik harus saling mengasihi ya. Tidak usah untuk dari luar dulu ya Kak ya, untuk keluarga dulu ya. Untuk mama papa kita, lalu adik kakak kita, baru teman di sekitar kita. Nah, adik-adik, pengajaran kita sudah mau selesai, tapi abang mau ingetin ya satu nih. Untuk adik-adik yang sudah menonton YouTube ini, jangan lupa absennya tulis di bawah kolom komentar, tulis namanya lalu sektornya. Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh memberikan persembahannya, dimasukkan uangnya ke amplop, lalu dititipkan ke mama papanya atau ke inang sintua sektornya masing-masing, atau boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Oke adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Tangaku Damet-met dan Dison Adong Hubuan. Hubuan di songadong hubuan Tuhan parbue lingo luku naso tardok niang sadia mau agana Tuhan molo sahira cuma sudah dengan basa jaloma Tuhan sailas maroha. Kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran sekolah minggu kita. Sampai jumpa di minggu depan. Bang Joshua Dan Kak Resta pamit. undur diri.